Ready, set, go! Siang, Mai. Jadi, aduh, jadi gue hari ini mau ngobrol sama Maya nih. Oke, kita sekarang ada di pojok home, cie. Dan gue akan ngebahas ini sebelah kiri gue namanya Maya. Halo. Yang cukup aktif olahraga gitu. Jadi gue akan ngobrol-ngobrol sama lo santai aja sih. Kita akan kupas dan pertanyaannya adalah, kabar lo gimana nih hari ini? Lagi sibuk apa sih, Mai? Mungkin sharing-sharing aja sama teman-teman. Kegiatan aku minggu-minggu ini lagi coba konsen lagi PT lagi. Gue lagi mulai program barengan Mbak Windu karena kemarin selama 1 bulan itu gue nggak angkat-angkat lagi beban. At least jadi otot gue menurun. Itu dikarenakan puasa kali ya? Puasa, iya kan. Kalori defisit jadi otomatis otot turun gitu-gitu kan. Jadi kemarin aku mulai konsen lagi tuh sama Mbak Windu, mulai angkat-angkat beban lagi, dimulai dari awal. Nggak terlalu awal banget sih, pertengahan lah gitu. Kayak gitu sekarang. Jadi udah kembali lagi dengan ke jalur yang benarnya. Sudah sadar kembali, jadi ya bagus banget. Nah, Mai, jadi yang gue pengen tahu dari lu nih sebenarnya gini, Mai. Lu tuh semenjak kapan sih mulai suka yang namanya olahraga? Mungkin dulunya apa sih yang lo lakuin olahraganya gitu loh. Sampai saat ini kan lo kita lihat rajin nge-gym gitu ya. Nah, boleh dong sedikit lo cerita nih, dulunya tuh SMP, SD tuh lo apa olahraganya? Lo ada olahraga nggak? Gua waktu SD, kalau SD kayaknya gue belum konsen banget olahraga nih. Gua waktu SD belum konsen banget olahraga. Nah, di kelas 1 SMP tuh gue sebenarnya awalnya ngelihat adik gue. Karena gue tuh udah dijalurin sama orang tua gue nih. Kayak adik gue kan tomboy, jadi dia dijalurinnya ke olahraga gitu. Sedangkan gue kayak feminim gitu, kayak dijalurinnya yang sosok model-modelan anak-anak kecil gitu kan. Nah, terus tapi gue sering ngelihat adik gue latihan karate. Gitu. Karate ya. Latihan karate, terus gue kayak ngeliat seru ya latihan karate gitu kan, kayak berantemnya gitu kan, ada kayak boxing gitu kan karate. Nah, terus akhirnya kayak ngerengek ke papa gitu, udah bilang kayaknya aku nggak mau foto-foto, nggak suka foto-foto, nggak suka kayak ketok itu, nggak suka. Aku bilang gitu, aku mau ikut karate aja gitu kan. Terus kata papa, oh ya udah bareng aja, katanya gitu. Bareng lah sama adik aku. Jadi kelas 1 SMP aku ikut barengan. Nah, 6 bulan pertama terus aku disuruh ikut kejuaraan gitu. Sama si pelatihnya itu kan. Ini kejuaraan antar desa antar RT. Kalau nggak salah masih, kan aku stay di Purwakarta kan, aku orang Purwakarta. Purwakarta ya, aslinya kejuaraan Purwakarta. 4 wilayah. 4 wilayah, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, sama Subang kalau nggak salah. Kayak gitu, terus ikutan itu. Nah, adik aku kan karate tuh ada 2 cabang ya, yang satu kata, yang satu lagi tuh apa ya namanya? Kata tuh kayak misalnya dia nggak ada berantem. Nggak ada yang dia gerakan-gerakan. Cuman seninya aja. Yang satunya yang langsung ketemu. Nah, aku yang langsung ketemu itu. Yang langsung ketemu itu kan, terus kayak. Nah, di situ aku dapet tuh juara 1 ceritanya. Itu waktu umur 13 tahun. 12 karate. 12 tahun. Tingkat 4 wilayah. Waktu itu. Terus aku yang paling junior banget waktu itu. Nah, dari kejuaraan itu akhirnya waktu itu masih ada kayak Wakapolwil ya kalau iyalah pokoknya zaman aku SD itulah ya. SD ya. Dulu kan masih di bawahnya polisi gitu kan karate itu. Nah, akhirnya ditarik lah untuk masuk ke kejuaraan Jawa Barat. Jadi perwakilan daerah gitu, Purwakarta, khusus Purwakarta. Jawa Barat waktu itu aku kejuaraan Lemkari. Itu kejuaraan se-Jawa Barat Lemkari. Terus aku alhamdulillah aku dapat lagi juara 2 ceritanya. Ini meningkat ya? Iya, enggak. Padahal kayak kalau dilihat nggak ada tomboy-tomboynya sama sekali gitu kan. Dari situ udah mulai suka, akhirnya naik lagi ke nasional gitu sampai akhirnya kayak ikutan Porda gitu sampai SMA. Jadi aku itu SMP negeri mau masuk SMA itu dari
apa ya, dari prestasi gitu loh, jalur prestasi karate. Oh, iya. Sama kalau waktu zaman aku SMP jadi atlet tuh digaji zamannya itu. Oh iya benar. Kan dapat uang saku. Dapat uang saku sih tiap bulan kalau kita jadi atlet nasional. Iya, dan kalau berprestasi itu memudahkan kita jadi kayak kita mau masuk kayak misalnya SMA atau nanti kuliahnya ada jalurnya gitu, benar. Iya. Dan itu cukup diperhatikan ya sama pemerintah ya, seperti itu ya. Iya, oke banget. Gitu. Jadi waktu pas SMA ya udah, jadi emang basicnya aku suka olahraga gitu. Jadi waktu SMP SMA olahraganya adalah karate dan SMA sempat basket sih, tapi nggak yang gimana banget gitu. Abas anak basket. Sampai akhirnya lu jadi suka nge-gym gitu kan? Nah, iya. Jadi itu udah berapa tahun tuh? Kalau nge-gym itu kayaknya 4 tahun ke belakang ya. Kalau nge-gym gitu. Jadi mulai kayak kayaknya olahraga aku nggak cukup kardio doang. Dari situ tuh mulainya suka nge-gym, kayak ngelihat orang kayaknya kalau mau bentukin body atau otot mulai pelajarin kan gitu kan, sedikit mulai pelajarin kayaknya kalau bentuk otot atau apa memang harus beban gitu loh, nggak bisa kardio doang gitu. Aku mikirnya gitu. Ya udah dipelajarin, akhirnya mulai deh terjun ke dunia gym, tempat fitness. Dan itu pertama kali di sana ya nge-gym ya? Di Bandung. Di Bandung. Oke. Dan itu latihan lu intens dan latihan sendiri atau udah mulai kayak pakai program gitu? Aku dari awal suka nge-gym udah program sih. Udah ada program. Iya. Oke. Jadi udah ikut personal trainer gitu. Iya. Soalnya nggak aku yang kalau orang yang nggak bisa olahraga sendiri sebenarnya harus ditemenin. Males kayak, gitu kalau. Iya. Jadi kalau di gym mau ngapain gitu? Kayak, ayo, bisa gitu. Kalau sendiri kayak kayaknya aku udah nggak bisa deh, ini udah nggak bisa gitu. Kalau ada PT kan bisa kok bisa gitu. Dan bikin ketagihan ya, sampai sekarang pun lo masih pakai program personal trainer di home dengan coach Windu-nya. Luar biasa. Nih, tapi gini Mai, jadi menarik banget dari lo udah mulai SD lo udah suka lah olahraga gitu ya, sampai sekarang jadi addiction nge-gym. Tapi ada yang menarik lagi nih, teman-teman dari sisi seorang Maya gitu ya. Yang gue tahu kan, lo ini kan Mai usaha juga gitu ya. Ini entrepreneurs juga lo guys. Oke. Jadi yang gue mau tanyakan, yang gue tahu kan lo adalah mainnya di bidang adalah di beauty clinics gitu ya, atau kecantikan. Gue suka nih dengan kecantikan nih karena kayaknya gue butuh juga dimulusin gue ya. Kelihatan dari kamera gimana nih? Nah, tapi itu Mai, kok lo bisa terjun ke sana dulu ya? Gue mau tahu dulu nih kenapa lo bisa terjun di beauty clinic. Awalnya itu aku pribadi kayak selalu bermasalah dengan kulit aku yang super duper sensitif banget nih, super duper sensitif. Nah waktu itu sampai kayak produk-produk yang ada di pasaran aja ada nggak cocoknya gitu loh, kayak duh ini apa ya, sampai akhirnya aku ketemu sama partner aku, klien, kita join, terus kita bikin kita belajar tentang perskincarean itu di tahun 2013. Oke, 2013. Ya, 2013. Aku mulai pelajarin tentang perskincarean, habis itu aku mulai munculin di tahun 2015 itu brand sendiri yang aku pakai. Ya udah sampai sekarang deh berdiri. Nama brandnya apa, Mai? Maya Beauty Clinic. Iya, Maya Beauty Clinic, dan pertama kali ada di Bandung. Bandungnya sebelah mana tuh? Mungkin lu bisa kasih tahu juga. Banyak teman-teman kita yang lagi nonton nih, yang mau perawatan dan ini bisa datang ke daerah Bandung tapi. Iya, daerah Bandung di Jalan Panaitan nomor 23. Panaitan nomor 23. Itu di pinggir jalan. Maksudnya apa? Iya, enggak sih. Itu masuk kayak ke jalan kecil gitu sebenarnya. Iya sih. Sebenarnya Bandung itu gue tuh sampai sekarang belum hafal sih. Kayak sebenarnya Bandung tuh nggak luas ya, nggak terlalu luas. Banyak jalan tikus ya. Banyak jalan tikusnya itu dia bener. Terus one way biasanya one way. Jadi kadang-kadang masih suka belingar. Nah, Mai, terus gue mau nanya lagi gini. Kalau untuk saat ini kan yang kita tahu ya banyak produk-produk kecantikan yang kalau dilihat di iklan-iklan tuh kayak bikin sulap gitu. Jadi macam-macam sih. Ada bikin kulit jadi glowing, ada juga yang produk, nggak tahu ini masuk produk kecantikan nggak sih, menurunkan berat badan dengan cara minum ini, minum itu gitu. Bahkan ada yang juga pakai suntikan untuk menurunkan lemak gitu. Nah, pertanyaan sih simple sih sebenarnya ke gua gitu ya. Apakah cukup dengan itu aja sih kita sebagai seorang, mungkin dari wanita ya, kebanyakan kan wanita yang seperti itu ya, pakai program kayak gitu ya, mungkin ya. Itu cukup nggak sih untuk dia menjadi lebih cantik, lebih terlihat mungkin bugar gitu loh, atau di mix dengan yang kayak lu jalanin
sekarang gitu sebenarnya, olahraga, jaga pola makan, atau cukup dengan pakai perawatan itu aja? Itu menurut lo gimana? Kalau menurut aku ya, kalau aku pribadi, yang pertama itu sebelum ditunjang dengan, maksudnya disupport dengan kayak skincare dan obat-obatan itu, yang pertama itu adalah pola makan. Pola makan. Balik lagi ke pola makan ternyata ya. Pola makan kalau aku. Karena itu berasa banget. Jadi saat aku mulai jalanin pola makan yang sehat ini beberapa tahun ke belakang ini, kayak mulai di pola hidup sehat, banyakin makan buah-buahan, kayak gitu-gitu, sayuran, tidur cukup. Itu tuh kayak otomatis nge-refresh muka kita sendiri tanpa ada seperti itu, karena kan kayak dari imun kita gitu kan. Kalau aku terus abis itu disupport dengan olahraga. Nah, olahraga itu menurut aku kan kita berkeringat, pori-pori kita kebuka karena kan pori-pori kita kotor ya. Betul. Jadi dengan berkeringat itu kayak mendetoks sendiri gitu loh. Di wajah kita, di kulit kita gitu-gitu. Nah, itu juga itu yang kedua. Maksudnya yang pertama itu adalah untuk menjaga kesehatan kulit. Yang pertama itu adalah pola makan, udah pasti pola makan, pola tidur gitu kan. Dan jangan stres ya. Jangan makan junk food yang pasti. Kalau makan junk food tuh yang benar sih. Yang mau jadi apa? Kulit jadi apa tuh kalau junk food? Berjerawat udah pasti ya. Jerawat sama keriput. Berkerut nih. Iya. Saya udah berkerut. Waduh, junk food kebanyakan kayaknya. Junk food, iya. Bener-beneran karena mungkin namanya juga junk food ya. Iya, namanya juga junk food jadi. Gitu kan. Jadi itu hati-hati tuh teman-teman ya. Itu terus pola tidur, habis itu olahraga, dan baru dibantu plus-plusnya itu sama skincare. Oke. Jadi jangan kebalik. Jangan kebalik ya polanya ya, jangan kebalik. Ini dia nih mungkin nih. Jadi jangan kebalik hanya mengandalkan skincare-nya aja, tapi kita tuh nggak menjaga itu berantakan. Iya, pola makan berantakan, pola tidur berantakan, nggak olahraga. Harapnya glowing dari skincare. Iya, glowing dari skincare. Nantinya terus malah jadi banyak sampah skincare kita karena ketergantungan skincare. Nah, itu gitu. dia Kalau itu dia. Skincare tuh kayak menurut aku support. Maksudnya kayak tambahan gitu loh. Jadi biar plus gitu. Tambahan. Jadi tuh guys, jangan lupa. Plus gitu. Terus kayak kalau skincare mungkin kayak pemilihannya, kalau balik lagi ke skincare kecantikan, di saat kulit kita pola yang 3 tadi itu, makan, tidur, dan olahraga gitu. Otomatis ya kalau yang mau skincare kita harus tahu dulu jenis kulit kita gitu-gitu sih. Jenis kulit. Jenis kulit. Karena itu biasanya banyak banget tuh bisa di search di Google, kita tahu jenis kulit kita apa gitu kan. Terus kita bisa tahu yang kulit kita butuhkan gitu. Kalau misalkan kulit berminyak, kira-kira ingredient yang aktif ingredientnya yang ada di skincare itu apa ya gitu yang kita butuhin nih buat di kulit kita itu, jadi bisa nambah nilai plus juga. Bener. Yang pasti pokoknya itu. Jadi balik lagi yang tadi skincare itu adalah penambah ya. Terakhir di posisi yang terakhir. Jadi harus kalian tuh harus pola makan, tidur dan olahraga. Nah, menyangkut juga kan sempet tuh banyak yang gue lihat ya, suntik vitamin C gitu ya. Itu apakah vitamin C dengan bahasanya gini, dengan disuntik itu jadi lebih cerah, atau cukup dengan gak usah disuntik, konsumsi aja dari makanan yang mengandung vitamin C? Itu gimana tuh? Kalau menurut lo sih? Kalau aku lebih support makanan aja sih sebenarnya, karena justru dari makanan ya. Makanan kalau aku kayak ini buat aku ya pribadi ya. Kalau 7 hari berturut-turut aku konsumsi sarapannya itu ada selipan buah pepaya. Itu bikin kulit lembab banget. Iya, dan tapi bener banget tuh pepaya. Kebetulan gue juga suka. Gue adalah penggila pepaya gitu. Jadi gue tiap hari pepaya itu harus ada. Karena dari kecil kalau gue main dari kecil itu disuruh lah sama nyokap bokap untuk nih lo harus makan pepaya. Maksudnya makannya apa aja tapi harus ada pepaya. Dulu image-nya kalau dari bokap gue adalah makan pepaya mempelancar. Jadi pembuangan karena seratnya juga bagus, detox juga. Terus untuk kita dalam arti BAB kita jadi lebih lancar. Jadi kayak gitu sih. Pepaya, lu suka pepaya juga ya ternyata ya? Gua
Oke. Penggila pepaya. Penggila pepaya. Maya Jadi ternyata kayak gila pepaya. mungkin Kita harus bikin komunitas pepaya nih, fans pepaya gitu kan. Paling lama kayaknya 3 hari itu lama kayak aku kalau nggak konsumsi pepaya. Jadi tiap hari kayak buah-buahan yang harus ada tuh di rumah tuh pepaya. Iya, Pepaya, pisang. Oke, nah tapi gue ada juga lagi nih mau nanya sama lo, Mai. Kayak lo nih sekarang udah mulai yang jaga pola makan, mungkin udah bisa kayak gitu ya, jaga pola makan, jaga pola istirahat lo mungkin dan pola olahraga lo. Nah bagi lo tuh kalau misalnya lo nggak olahraga kayak tadi itu sebulan, apa sih yang lo rasain? Sebulan tuh lo nggak olahraga, tapi gue nggak tahu kalau makan lo itu masih dikontrol kah makanannya ketika kemarin sebulan? Yang lo rasain apa sih kalau lo nggak olahraga sebulan? Kalau gue nggak olahraga sebulan, gue tuh ngerasa kayak badan gue lemes. Badan jadi lemas ya? Badan gue lemes, cepet ngantuk. Cepet ngantuk. Ngantukan gitu, kayak abis kalau makan sesuatu kayak aduh ngantuk nih gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau olahraga, aku selipin di hari itu olahraga, itu kayak bisa fit aja gitu sampai malam. Dan tidurnya normal, jadi jam 10 atau jam 11 tuh kayak udah ngantuk banget. Tapi kalau yang nggak olahraga gitu, jadi kayak aduh abis makan siang nih ngantuk, tidur, terus nantinya malah jadi begadang tuh malamnya, kayak jam 12 tuh jam 1, jam 2 baru bisa tidur. Nah itu kan ngeganggu banget metabolisme tubuh. Karena tidur lo jadi lebih malam gitu ya, jadi lebih malam makin sering begadang kan otomatis tapi, kayak mata. Iya bener sih, menurut lo kayak nah itu dia tuh pertanyaan. Ini gue juga mau sharing sama lo sih, gue mau nanya sama lo. Kalau tidur kayak kita begadang itu dampaknya apa? Lebih kerutan ya? Kayak kan lu kan perawatan lu jago nih, ibaratnya apa? Mata lebih hitam-hitam di sini. Kayak panda gitu. Iya. Jadi kayak kelopak mata tuh kayak lebih turun gitu loh. Oke. Turun. Jadi kalau mata kita kayak gini nih hitam ini sebenarnya kurang tidur atau kurang istirahat. Jadi intinya kurang istirahat. Iya, intinya kalau untuk balikin lagi itu cukup dengan istirahat. Iya, sama dengan minum air putih kan. Air putih ya, bener, the best banget air putih. Aku sebenernya. Air putih harus banget sehari tuh pasti 2 liter. 2 liter, iya, gue juga setuju sih. Kayak gue malah lebih, karena gue ngerasa dengan gue olahraga juga bisa sehari 2 kali, gue butuh cairan yang memang mencukupi untuk itu gitu ya. Kalau kurang cairan kulit cepet keriput. Satu lagi, kulit juga itu mempengaruhi apa? Keriput? Iya, jadinya kulitnya dehidrasi. Nah, sebenarnya yang paling simpel gini, untuk mencerahkan kulit ya, tanpa nggak tahu ya, ada nggak sih sebenarnya tanpa skincare? Itu apa aja sih makanannya? Kayak misalnya apa? Banyakin makan buah ini mengandung kulit jadi lebih halus, gitu ada nggak sih, Mai? Karena gue pernah baca gitu di Google gitu sih, kayak misalnya makan apa ya? Apa buah apa ya? Gue lupa. Makan atau katanya juga buahnya diginiin ya, di kulit apa sih? Tomat bukan ya? Itu muka ya? Timun tuh muka. Yang halusin alpukat. Jadi tuh alpukat jadi buat apa? Ya sebenarnya bisa tuh alpukat kayak ditumbuk gitu, ditumbuk terus kayak lu olesin gitu, itu lembab juga sih sama. Jadi gue kayaknya sekarang mulai alpukat. Lidah buaya. Lidah buaya ya? Lidah buaya bukan buah-buahan sih, lebih ke tanaman tumbuhan itu ternyata bermanfaat juga. Lidah buaya tuh, lidah buaya. Oke, lidah buayanya maksud gue gini, ditaruh di kulit gitu, digosok. Kan dalamnya diambil tuh. Oke, dalamnya diambil. Terus habis itu kayak dibejek-bejek doang. Kalau aku kayak ya udah, terus habis itu kayak ditempelin gitu, dingin, adem. Kalau pas kayak kulit kita lagi kena panas matahari, kita diamin dulu, terus kayak ngambil, terus manfaatnya bagus ya. Jadi nggak perlu pakai tambahan produk-produk apa, sebenarnya alami kayak gitu. Apa tuh kalau itu apa tadi lidah buaya itu apa? Ada apa dalamnya? Dia ada kandungan apa ya? Dia bisa syuting gitu loh, kayak mendinginkan kulit gitu. Buat yang sering panas-panasan tuh cari skincare yang ada aloe veranya. Iya, aloe vera maksudnya, benar aloe vera, benar. Cowok nggak apa-apa ya, cowok ya? Jadi sebenarnya skincare tuh nggak khusus untuk cewek. Skincare tuh cewek cowok tuh perlu, bukan berarti cowok nih. Menurut cowok yang pakai skincare kayak cewek. Iya. Menurut lu cowok butuh perawatan nggak? Butuh dong. Oke, jadi gue harus cowok juga harus. Ya. Aku harus pakai ini. Nanti malam sebelum tidur gue harus pakai apa tadi? Lu sebutin lidah buaya. Lidah buaya. Gitu. Ada timun juga tau? Gimana tuh? Timun bisa. Timun bikin apa? Ngangkat kulit mati? Apa sel-sel yang kotor itu? Mencerahkan sih dia, mencerahkan. Timun mencerahkan. Tuh tipsnya tuh. Seru ya obrolan kita kali ini. Jadi ternyata nggak cuma cewek doang, cowok juga harus rawat tuh guys. Ya apalagi maksudnya gini, kayak gue tuh muka gue berminyak tuh, jadi gue curhat kan. Jadi
apa tuh lidah buaya bagus kali ya, timun gitu. Iya, timun lidah buaya. Terlalu berminyak banget soalnya. Minyak bagus tapi berlebihan kayak ada ini nggak tipsnya kalau berlebihan minyak? Jangan ini sih pelembab ya, lebih ke aloe vera. Aloe vera. Karena kalau kulit berminyak Aloe vera. itu dia bisa jadi sebenarnya itu adalah dehidrasi. Dehidrasi, aduh oke. Jadi dia Gua harus banyak lebih minum lagi. Namanya produksi minyaknya makin berlebih karena itu untuk melembabkan kulit. Oke, jadi tipsnya tambah minum ya. Tambah minum sama itu apa aloe lagi? vera. Jadi Aloe vera. cari skincare yang ada aloe veranya. Oh, oke. Menarik kan, coba kan. Baru tahu kan, kalau gue baru tahu. Jadi harus perawatan juga ternyata cowok-cowok. Tapi emang gue lihat juga sekarang banyak sih yang apa namanya cowok-cowok yang gue lihat kalau di media sosial gitu ya. Ke salah satu klinik gitu gitu ya. Mereka perawatan di situ. Iya. Ada yang Sekarang- pakai apa sih mesin-mesin apa gitu apa nih mukanya ditutup terus ada ininya sinar apa ya infrared apa Iya, infrared. kayak gitu. Ada itu. Itu apa sel mati juga mengangkat sel mati ya? Dia lebih ke kayak apa ya, treatment kali Iya, ya, treatment, bikin kulit relax karena Sekarang- warna-warna tuh ngaruh tuh kayak mempengaruhi. Oh oke. Sekarang saking banyak teknologi yang canggih gitu ya untuk perawatan muka. Jadi kalau gue lihat di media sosial tuh, ya maaf ya artis-artis dan segala macam tuh banyak pakai produk itu. Tapi tadi gue suka nih dengan tipsnya dari Maya nih. Jadi pakai produk-produk yang lebih alami, maksudnya tadi dengan pakai tadi ada alpukat, lidah buaya, aloe vera yang mengandung aloe veranya gitu ya, ada timun tuh ya, kayaknya gampang banget dicari ya di pasar apa di gimana? Maksud gue banyak dicari ya, apa gampang dicari gitu, nggak harus pergi jauh-jauh dan maaf, sekarang mahal kayak gitu, sekali treatment tuh ada paket ya, kalau nggak salah paket berapa sih? Lumayan harganya. Dan lumayan banget harganya, jadi nggak balik perlu lagi. guys mahal-mahal. Oh balik lagi, benar nih. Pola makan tetap. Pola makan, olahraga, minum dan istirahat yang cukup. Ya betul. Dan abis itu baru skincare. kelola stres yang baik, jangan sampai Iya, stres yang iya, berlebihan. Stres Bener nggak? parah. Iya. Banget. Jadi kayak ada Ada garis-garisnya. Curug cowoknya jadinya nih. Kemarin gue sempet nanya sih sama mama lo ya, Mai gue kayaknya gue naik motor mulu juga panas dan segala macam nih, terlalu berminyak. Oke, jadi gue udah dapet tipsnya tadi. Selain yang ya kalau olahraga gue pasti olahraga, makan gue masih jaga, istirahat mudah-mudahan cukup. sama ini mungkin Sama apa? kalau aku kayak jangan pernah terawat sunscreen. Apa tuh? Kayak buat sunscreen mungkin day cream kayak buat ngelindungin kulit dari sinar matahari. Oh iya itu sunscreen. Jadi dia bisa ya kita bisa pilih skincare yang itu dia sunscreen. Jadi ada SPF 30, 50 buat apa namanya matahari nggak terlalu masuk ke kulit kita dan nggak nyebabin flek. Oh iya itu dia. Gila, jadi jangan cuma malam doang tuh dirawat, jadi siang juga tetap dengan harus ahlinya kecantikan jadi kita jadi kebantu teman-teman kita ya. Oke, bener. Jadi sunscreen nomor 1. Okay. Jadi sebelum SPF berapa tadi? SPF kalau di Indonesia SPF 15 30 udah SPF cukup 15 tuh maksudnya apa sih, bisa jelasin nggak SPF itu artinya apa? Supaya tidak iya, kalau SPF kan itu dia tahan lamanya sih sebenarnya. Kayak SPF 15 dia itu tahannya sekitar 1 sampai 2 jam. Oke. SPF 30 2 jam sampai 3 jam. Habis itu semakin tinggi SPF-nya, itu proteknya semakin lama. Oke, jadi semakin tinggi semakin protek kita lama. Supaya tidak mencegah flek-flek yang tadi ya. Iya, jadi iya. akibatnya ada flek gitu ya di muka kita atau di kulit kita. Keren. Keren. Gila, ini nggak terasa udah hampir 25 menit kita ngobrol. Jadi gue dapat banget ngobrol sama Maya kali ini, yaitu mengenai tadi bagaimana kita skincare itu adalah salah satu tambahan. Betul, boleh silahkan aja, tapi jangan lupa yang inti-intinya tadi gitu ya. Balik lagi dengan makan, istirahat yang cukup, minum air yang cukup, dengan olahraga juga yang cukup gitu. Jadi skincare-nya boleh ditambah setelahnya. Keren banget. Keren. Mai, kita ya udah mau tutup nih gitu ya Mai. Kira-kira Mai untuk lo sendiri nih, lo punya nggak sih Mai? Biasa gue selalu nih di podcast gue nih di akhir-akhir kayak gini, ada nggak sih filosofi tentang kehidupan lo untuk menuju lebih sehat lagi kah atau atau magic words sih kalau gue bilang, ada nggak sih lo magic words misalnya lakukan saat ini, kalau nggak lo nggak bisa
jangan nunggu tunda-tunda misalnya. Ada nggak sih? Kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa. Gue nggak nuntut sih. Ya masih gue sih udah thank you banyak. Ada nggak sih lo kayak kata-kata pepatah yang membuat motivasi diri lo sampai saat ini dengan usaha lo, dengan hidup sehat lo? Kalau gue gini, ketika nggak bisa berlari, minimal lo nggak berhenti. Ketika lo nggak bisa berlari, minimal lo nggak berhenti. Minimal lo nggak berhenti, jadi lo nggak stuck begitu aja. Iya betul, lo bisa tetap jalan. Tapi lo tetap keep on going, jadi lo tetap berjalan ngerangkak gitu. Dan itu nanti dapat prosesnya terus ya untuk ke depannya. Keren. Ada magic words-nya, selalu gue todong ada magic words nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, Mai. Sekali lagi Mai, thank you banyak untuk kita hari ini, di hari Sabtu ini. Lo bisa berbagi dengan kita mengenai produk-produk kecantikan yang lo jalanin dan tips sehat dan bugarnya dari lo sendiri dan cerita lo sendiri. Sekali lagi, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe di YouTube kita di House of Metamorphic. Juga jangan lupa jangan lupa komen dan kepoin juga Instagram kita sama di Home Metamorphic. Oke, Mai, sekali lagi thank you banyak Mai ya, tetap bugar, tetap sehat. Jadi sampai ketemu lagi di pojok home berikutnya. Bye bye.